Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, Program Studi Teknik Industri. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Perilaku Organisasi yang diampu oleh Bapak Rohman Agus Cetika, STMM. Kami berasal dari kelompok 13 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya, Karmila Amalia, Maida Nur Hidayah, Peri Satria, Roni Sulaiman, dan Wita Rahmawati yang masing-masing saling bekerja sama dalam proses pembuatan video ini. So, langsung saja kita saksikan videonya berikut ini. Oke, yang pertama, jadi apa itu pengembangan organisasi? Pengembangan organisasi atau organization development merupakan salah satu pengembangan dari manajemen sumber daya manusia, di mana organization development berfokus membantu perusahaan dalam mencapai peningkatan kinerja yang berkelanjutan melalui sumber daya manusianya. Secara umum, tujuan dari organization development adalah memampukan perusahaan dalam melakukan pemecahan masalah, memberikan respon yang lebih baik, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan industri dan pasar serta perubahan teknologi. Lalu, untuk tujuan pengembangan organisasi, yang pertama adalah menciptakan keharmonisan hubungan kerja antara pimpinan dengan staf anggota organisasi. Yang kedua adalah menciptakan kemampuan memecahkan persoalan organisasi secara lebih terbuka. Yang ketiga adalah menciptakan keterbukaan dalam berkomunikasi. Yang keempat adalah menciptakan semangat kerja para anggota organisasi dan kemampuan mengendalikan diri. Dan yang terakhir adalah dapat beradaptasi terhadap perubahan. Lalu selanjutnya ada perencanaan strategi pengembangan organisasi. Tahap pertama itu menentukan tujuan atau serangkaian tujuan. Tahap kedua merumuskan keadaan saat ini. Tahap ketiga mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Tahap keempat mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Lalu langkah pengembangan organisasi. Step yang pertama itu penilaian keadaan. Lalu yang kedua itu kesadaran masalah, meliputi pengetahuan tentang kemungkinan masalah pertumbuhan organisasi, kepuasan anggotanya, efektivitas organisasi, dan penggunaan SDM. Lalu yang ketiga ada intervensi. Ini tuh dianggap sebagai fase tindakan dalam proses pengembangan organisasi. Intervensi adalah serangkaian aktivitas yang direncanakan di program dan teknik yang digunakan organisasi dan klien mereka untuk berkolaborasi dalam program. Dan yang terakhir, evaluasi juga dianggap sebagai salah satu tahapan penting dalam proses pengembangan organisasi, karena ketika satu tahap berakhir dan tahap lainnya muncul, evaluasi juga sangat membantu untuk mengetahui apa yang telah dilakukan, apakah dilakukan dengan benar atau tidak, dan menunjukkan apakah perlu adanya pekerjaan lebih lanjut sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Perubahan organisasi memasuki era 4.0. Perubahan organisasi adalah suatu variasi dari cara-cara yang telah mapan, yang selama ini berlangsung dalam organisasi dan dipergunakan serta ditaati oleh anggota dalam melakukan aktivitasnya, dan berbeda dari apa yang selama ini ada dan telah diberlakukan dalam organisasi. Lalu selanjutnya ada 7 langkah perubahan organisasi. Yang pertama, menentukan jenis perubahan organisasi. Yang kedua, menentukan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam rangka perubahan. Yang ketiga, menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan internal organisasi dalam menghadapi perubahan atau SWOT ya. Yang keempat, memperhitungkan pengaruh perubahan terhadap kemungkinan yang timbul. Yang kelima, mengidentifikasi perubahan organisasi yang perlu dilakukan. Yang keenam, mendesain organisasi berkinerja, pendekatan struktural. Yang ketujuh, mendesain organisasi berkinerja tinggi, pendekatan budaya. Pengembangan struktural dalam hubungannya dengan perubahan keorganisasian berkenan dengan tindakan manajemen dalam usahanya meningkatkan efektivitas dengan mengadakan perubahan dalam struktur formal dari hubungan tugas dan wewenang. Metode pengembangan keterampilan dan sikap.
antara lain pelatihan di tempat kerja dan pelatihan di luar tempat kerja. Baik, pembahasan berikutnya mengenai metode pengembangan perilaku. Yang pertama, kisi manajerial. Program kisi manajerial didasarkan pada konseptualisasi dari gaya khusus dari perilaku kepemimpinan. Yang kedua, pembentukan tim. Maksud dari teknik ini adalah untuk mengefektifkan dalam melakukan pekerjaan dan peningkatan karyanya. Yang ketiga, perencanaan kehidupan. Perencanaan kehidupan dan pengembangan menyangkut suatu proses intervensi yang mendorong orang untuk memusatkan perhatiannya kepada statusnya pada waktu lalu, sekarang, dan yang akan datang. Yang selanjutnya, pelatihan kepekaan. Kepekaan dalam konteks ini berarti peka terhadap diri sendiri dan peka terhadap orang lain. Lalu berikutnya, faktor perubahan dan pengembangan organisasi dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab perubahan yang berasal dari dalam organisasi yang bersangkutan yang dapat berasal dari berbagai sumber. Contohnya, perubahan kebijakan lingkungan, perubahan tujuan, dan sikap serta perilaku para anggota organisasi. Yang kedua, faktor eksternal. Penyebab perubahan yang berasal dari luar atau sering disebut lingkungan. Organisasi bersifat responsif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Contohnya, politik, hukum, kebudayaan, teknologi, dan sumber daya alam. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.